Oke, jadi kali ini gue nggak usah ribet-ribet openingnya, kita langsung ngobrol bareng aja. Gue disamperin ke apart gue nih, sebuah kehormatan nih, ya kan? Bagus banget apartnya. Bang Ferry, Ferry Irwandi nih, oke. Jadi kali ini gue pengen bahas tentang yang namanya sebenarnya ini kan banyak fenomena crazy rich nih, ya kan? Iya. Itu mereka kaya atau gila? Gue nggak sebut nama itu kan banyak tuh crazy rich mana. Itu gimana menurut lu sekarang? Justru gue mau nanya ke lu. Udah dibalikin kan ini acara gue nanya nih, gue nanya. Jangan nanya ke gue karena gue gila mungkin ya, tapi belum rich ya. Tapi kan lu udah rich, apakah udah merasakan kegilaan karena kekayaan lu sekarang? Enggak, gue belum kaya. Oh, jadi belum bisa disebut crazy rich. Belum kaya, kayak gini. Ya, fenomena crazy rich ya. Sebenarnya kan ini fenomena lama. Dari tahun 2000-an juga udah banyak. Dan pattern yang sama, pola yang sama, korban yang sama, Pak. Oke, coba dijelasin, coba lu jelasin. Lu gila, dari zaman MLM naik, yang Paris goyang-goyang, selalu patternnya orang pertama menunjukkan apa ya, legitimasinya dia. Dengan, oh gue nih kaya loh. Entah caranya flexing lah, entah flexingnya bungkusnya memang songong, atau flexingnya bungkusnya memang baik, atau bungkusnya bahkan alim gitu, sangat taat ibadah, tapi intinya semuanya flexing. Semuanya itu flexing? Semuanya flexing. Pertama untuk nyusun modus operandinya. Dan itu pun bukan di Indonesia doang, di Amerika, di Inggris, di Eropa, itu pun dilakukan oleh orang-orang kan. Kayak kita tonton di Netflix, yang si Marcus, Levi, si Anna gitu kan. Kemarin siapa yang kena, yang orang Nigeria itu? Yang sudah yang flexing juga. Oh, si Haspapi ya? Ya, Haspapi. Itu sama, patternnya sama. Cuman ya bungkusnya beda, paketnya beda-beda. Ini paket alim, ini paket dermawan, ini paket songong. Selalu orang-orang yang menonjolkan sesuatu yang berlebihan, kekayaan berlebihan, dia tonjolkan. Setelahnya ada lagi nih rumusnya, pattern yang kedua. Orang-orang ini selalu terlihat dermawan. Selalu pakai filantropi ya? Iya, filantropi. Filantropi itu seakan-akan sesuatu, wah ini kayak kalau lu ngitung fisika, rumus selanjutnya nih, ini persamaan selanjutnya nih. Iya. Gue sebenarnya ada teori menarik nih. Orang biasa kalau misalnya melakukan kejahatan atau apapun, biasa filantropi. Kenapa? Karena orang yang nyerang orang yang filantropis, itu adalah orang jahat kan? Iya. Jadi itu tameng kedua tuh ya? Tameng kedua. Lu harus memposisikan diri lu sebagai pahlawan. Either paket apapun yang lu ambil ya, lu mau flexing jalur songong, flexing jalur dermawan, flexing jalur rendah hati, flexing jalur agama, pasti lu melakukan itu. Semuanya. Karena lu butuh dukungan, lu butuh bumper, lu butuh tameng. Lu butuh kalau something bad happen to you, bakal ada orang-orang yang dukung lu, ada orang yang nyemangatin lu. Udah terbukti loh sekarang. Udah terbukti loh. Iya. Gue masih bingung loh, kok ada yang kemakan ya sampai kayak gitu ya? Ya karena gini Pak, kalau pepatah lama kan jangan pernah gigit tangan yang ngasih lu makan. Itu tuh melekat. Jadi kayak kalau ada orang baik, mau dia membunuh, mau dia nipu, mau dia apa, tetap kita bela karena dia menurut kita baik. Jadi salah satu cara supaya lu mempertahankan opini publik, ya lu berbuat baik. Hilang 100 juta, 200 juta, tapi lu bisa mendapatkan uang kotor 100 miliar, 200 miliar. Gua kira, apa artinya ya? Iya, bukan trade yang jelek kan? Iya, sekarang dibilang Robin Hood kan. Tapi setahu gue ya, Robin Hood tuh ngerampok yang kaya untuk kasih ke miskin. Tapi kan Robin Hood ada makan juga dari uang itu. Iya, betul. Siapa tahu Robin Hood. Modus operandinya juga sama. Tapi kalau ini kan Robin Hoodnya beda, ya kan? Iya. Ini dari yang susah juga. Dirampoknya susah. Kalau Robin Hood jelas yang dirampok kaya. Tapi kenapa baru sebenarnya ini udah lama kan? Kayak gue juga pernah ikut MLM sebenarnya, actually. Mungkin pas kuliah tuh gue pernah iseng-iseng ikut MLM karena gue pengen tahu isinya tuh seperti apa sih. Terus WhatsApp lu diblok orang nggak? Untungnya gue nggak sampai terlalu dalam. Tapi gue liat modelnya tuh udah banyak emang. Misalnya pos mobil dan lain-lain. Nah, tapi kan sekarang ada narasi di mana yang dibilang misalnya anak muda tuh nggak mungkin kaya. Gitu. Menurut lu gimana? Anak muda nggak mungkin kaya? Karena gue mengenal Timothy Ronald. Jadi mungkin aja, anak muda mungkin aja kaya, tapi sekaya apa? Itu gue setuju sih, sekaya apa? Sekaya apa? Kalau misalnya lu punya equity 1 triliun dalam waktu 1 tahun, lu ngapain? Gue setuju. Mau babi ngepet pun nggak akan segede itu. Kayak susah ya? Cuk, sekarang gini, misalnya lu bisa punya aset
600 miliar, lu punya kekayaan 600 miliar dalam waktu 2 tahun. Berarti omset margin yang lu dapat per bulan berapa, Cuk? Bisnis apa yang bisa mendatangkan per bulan 10 miliar misalnya yang bersih? Gue jual jiwa untuk ikut bisnis kayak gituan gitu. Nah, itu sebenarnya kan bisa kita identifikasi kalau menurut gue ya. Oke, gue ganti pertanyaan. Itu kan soal ngomong anak muda kaya. Ada yang juga ngomong bahwa anak muda itu nggak mungkin bisa bebas finansial, harus tunggu 40 tahun gitu untuk bebas finansial. Lu setuju nggak? In a way, kalau gue tanya sebenarnya, lu bebas finansial nggak, Fer, sebenarnya sekarang? Belum. Kenapa? Ya karena belum bebas. Oke. Nggak, tapi maksudnya lu bisa kayak makan apa yang lu mau. Itu bebas nggak sih in a way? Lu bikin kontennya suka-suka lu gitu kan? Define bebas finansial apa dulu? Oke, untuk menurut gue bebas finansial tuh lu makan udah aman. Lu tidur udah nyenyak, lu bisa ngapain yang lu mau. Lu nggak harus, bahkan nggak harus kerja banget kalau lu nggak mau. Tapi kalau gue masih punya liability, gue punya Oke. itu belum bebas finansial. Gue masih kerja untuk makan, itu belum bebas finansial. Nah, untuk sampai umur, gue kira ya ada banyak orang yang umur 25 tahun dia nggak perlu lagi kerja karena apa yang dia hasilkan itu ada. Tapi ya mostly mereka bukan mereka nggak akan pamer ke orang-orang karena untuk apa mereka pamer? Setuju. Kalau mereka pamer berarti mereka menaruh kepala mereka sendiri ya kan. terlalu banyak resiko untuk melakukan flexing itu kan resiko gitu sebenarnya. Entah itu keamanan, lu bisa aja dirampok, entah itu regulasi, bisa di tracking uang lu segala macam. Gue kira, dan lu juga pasti paham sendiri, dan lu udah ketemu sendiri orang yang emang, ya udah dia settle, dia kaya. Di usia yang emang relatif lebih muda, itu sangat-sangat masuk akal. Nggak bisa kaya di usia muda, ya kalau lu Rafathar, lu mau bilang apa? Kan ada yang bilang harus 40 tahun gitu lu untuk financial freedom. Rafathar lahirnya, Pak. Enggak, yang self-made lah, itu kan warisan. Yang self-made, mungkin nggak? Pure self-made ya? Mungkin aja. Mungkin aja lah sebenarnya. Untuk financial freedom ya. Iya, tapi untuk duit 600M, 1T itu kayaknya unlikely. Karena balik lagi, definisi financial freedom itu kan orang bisa, kayak lu sama gua aja awalnya kan beda apa ya, perspektif soal kebebasan finansial. Tapi kalau untuk benar-benar yang lu bisa beli Pulau Jawa misalnya, nggak akan sampai 40 tahun. 40 tahun tuh benar, nggak akan kurang dari 40 tahun lah. Untuk jadi level segitu ya. Tapi untuk sekedar hidup, punya rumah, gue juga udah banyak temen gue yang emang bener-bener, bukan banyak juga sih. Ada beberapa lah yang emang dia udah nggak perlu lagi bikin konten YouTube misalnya. Dia udah bisa hidup dengan normal dan sehat. Dan balik lagi kita harus tahu kan standar kecukupan di Indonesia itu berapa gitu. Setiap orang beda-beda kan, ada angkanya masing-masing. Iya, ada angkanya masing-masing. Tapi kita tahu di Indonesia itu kan ada Badan Pusat Statistik ya. Dan kita udah diperhitungkan tuh angka kemiskinan itu pendapatan berapa sih per bulan. Itu kan ada formulanya sebenarnya. Nah, kalau misalnya untuk sekedar berada di atas garis kemiskinan, ya kayaknya bukan semua orang ya. Banyak orang yang bisa gitu. Bisa, tapi untuk jadi orang yang bisa punya satu tower apartemen bukan satu itu ya sulit. Sulit ya. Tapi berarti ada yang bisa kan? Gue yakin ada yang bisa. Oke, menarik. Ini kan gue sempat nonton video lu dan itu menurut gue bagus banget. Lu pada harus nonton yang Ukraina Rusia itu, gila, itu bagus banget. Research-nya deep banget. Tapi gue pengen nanya sesuatu. Ini kan ada sebuah krisis di dunia kan. Dimana kayak kita lihat misal sekarang ada commodity boom dan segala macam. Even dampaknya tuh mungkin orang Indo belum sadar sekarang. Dan dengan inflasi US yang begitu gilanya, ini kan pasti ada dampaknya ke Indonesia nih. Masyarakat kita di mana kesenjangan kita tuh sebenarnya tinggi banget. Ditambah krisis ini mungkin gapnya akan makin jauh. Karena di setiap krisis yang kaya tuh bisa makin kaya gitu kan. Manfaatin batu bara dan lain-lain. Nah, menurut tuh dengan sekarang adanya nih ya kesenjangan sosial dan malah ada orang-orang yang pamer gitu. Menurut lu dampaknya apa dan menurut lu bahaya nggak buat kita secara masyarakat di Indonesia gitu? Bakal timbul kebencian nggak? Track record ini menariknya jauh ya gitu. Pertama kita harus sadari dulu keadaan defaultnya Indonesia sendiri bertahun-tahun. Masalah terbesar di Republik ini kan kesenjangan sosial sebenarnya. Dan which is jauh banget. Ini gue, correct me if I'm wrong ya, gue liat datanya, ada yang namanya High Net Worth Individual, HNW sama UNHWI, Ultra High Net Worth Individual. Indonesia tuh salah satu jumlah yang sebenarnya lumayan banyak gitu. High net worth tuh didefinisikan lebih dari $1 juta aset bersihnya. Itu ada 11 ribuan di Indonesia. Ultra high itu $30 juta, around hampir 500-an M, itu ada sekitar 500 sampai 600 orang sekarang di Indo. Which is kayak mungkin top 3 orang paling kaya di Indo tuh nguasain
100 juta penduduk, basically. Iya. Itu gimana menurut lo? Data, kalau bicara data ya kita udah bisa lihat sebenarnya dari berbagai laporan ya, dari penelitiannya World Bank juga, dari IMF juga, beberapa data yang bisa kita tarik. Yang pasti kan 1% dari orang Indonesia menguasai 46,6% kekayaan di Indonesia. Udah pasti. Anjing, gitu. Sebesar apa? GDP kita besar loh, Pak. Iya. Terbesar di Asia Tenggara loh. Iya. GDP ya, jumlah GDP ya. Jadi emang ada lagi indeks yang ngitung angka kesenjangan sosial, namanya indeks Gini. Yeah. Dan di situ kita bisa lihat di indeks Gini itu baru kita sadar, oh Indonesia itu masalah problem terbesarnya di sini. Tapi orang salah mengidentifikasi. Kalau dilihat dari data by kumulatif, gede banget loh. Yeah. Putaran duit di Indonesia ini gede banget. Gede banget. Tapi yang mutarinnya berapa orang? Oke. The problem itu gitu. Masalahnya adalah beberapa orang yang mungkin masuk ke dalam kelompok minoritas itu tidak terlalu pintar untuk menyadari hal itu sebenarnya. Oke. Jadi apa yang mereka lakukan dengan melakukan flexing keluar, mereka di saat COVID orang susah. Itu yang sebenarnya gue Iya. pengen tanya lo, itu gimana sih dampaknya gitu? Orang Iya. flexing pas orang lagi susah lo gitu. Ujungnya yang kayak gitu. Yang susah jadi makin susah. Apalagi flexing yang dilakukan itu flexing dalam bentuk modus penipuan ya, atau berusaha untuk memanipulasi orang lain. Orang di kondisi yang nggak bisa makan, kondisi yang duitnya sedikit, tentu mereka akan berpikir, gimana sih cara gue mengubah hidup gitu? Gimana sih gue bisa mencapai kecukupan gue sendiri? Terus lu ngelihat orang yang flexing, pertama lu kesal, kedua lu penasaran. Jangan-jangan itu formulanya ya bahkan. Iya. Di kondisi COVID berapa orang yang harus kehilangan pekerjaan, berapa orang yang bangkrut, beberapa orang yang usahanya nggak jalan lagi gitu. Iya. Misal orang yang udah dipecat, mereka terima pesangon dong. Iya. Terus tiba-tiba ngelihat orang flexing yang, oh kok dia COVID kaya banget ya? Oh, udah kaya banget. Oh, binary option nih. Katanya dia sukses gara-gara binary option. Nah, duit pesangon gue ini, gue masih ada nih. Jangan-jangan ini mengubah hidup gue. Makanya mungkin banyak. Kalau kita berpikir ada orang masuk ke binary option sampai 500 juta. Orang bilang, wah goblok banget deh. Mungkin dia dalam situasi kayak gitu. Misalnya sisa usaha dia yang terakhir lah. Kepepet lah ya. Kepepet, modal dia, usaha dia udah tutup, tapi dari hasil jual aset atau hasil dari tabungan dia di usaha itu ya, aset likuiditas dia dari usaha itu ada duit 100-200 juta, mau dibikin usaha yang baru nanggung, oh gue putarin di binary option aja nih misalnya. Mungkin Atau gue bisa buat hidup nambah Ya, penghasilan. itu justru yang membuat keadaan semakin buruk, yang sebenarnya nggak banyak dibicarakan orang dampak sosialnya sebesar itu gitu. Menurut lu ini bakal lead ke mungkin kerusuhan atau apa nggak? Mungkin nggak? Kalau kerusuhan enggak sih, karena kan emang diproses ya. Iya. Orang-orang yang dianggap salah diproses ya. Artinya ketika nilai mereka nggak bisa balik, at least mereka merasa keadilan mereka balik. Oke. Kecuali nggak diproses sama sekali, kecuali misalnya terlihat dilindungi or something like that gitu. Mungkin ada riot atau segala macam. Tapi kalau dengan kondisi kayak gini, selama nggak ada lagi yang kayak gitu, dan selama kondisi juga perekonomian membaik misalnya, ya kemungkinan untuk rusuh itu kecil banget sih menurut gue. Jadi yang mereka jual tuh mimpi sebenarnya. Iya, Mimpi orang pengen kaya, mimpi orang pengen mengubah hidup. Karena bertahun-tahun kita hidup itu tuh dengan dogma yang mengatakan bahwa semua orang spesial, semua orang akan sukses. Lu setuju nggak? Enggak lah. Kalau semua orang spesial, nggak ada lagi yang spesial lah. Iya kan? Logiknya. Iya, logiknya kan kayak gitu. Kalau semua orang spesial, kok ada kata spesial? Iya. Berarti semua orang biasa dong. Malah gue berpikir ketika semua orang mau membuat diferensiasi menjadi biasa kan adalah hal yang paling luar biasa kan. Ketika semua orang pengen luar biasa. Iya. Gue setuju sih. Sebenarnya. Jadi kalau pendekatan logika kayak gitu yang jahat sebenarnya efeknya ke orang-orang. Orang-orang berpikir dia bisa melakukan apapun. Iya. Gue tuh selalu bilang ya kalau misalnya audiens gue bahkan ya, lu tuh gue selalu bilang lu nggak bisa kaya dari saham. Jangan kira lu dengan lu mau main saham lu bisa kaya gitu. Karena itu mungkin yang mereka tanamkan juga ini yang mungkin afiliator atau mungkin orang-orang ini yang oknum-oknum inilah. Iya. Mereka tanamin bahwa misalnya di binary option lu bisa kaya. Tapi gue nggak pernah ngomong bahwa di saham lu bisa kaya karena gue tahu itu bukan faktanya. Buat beat the market itu susah banget gitu. Kayak gue aja masih sering rugi ibaratnya Lu masih sering rugi. Gue aja masih sering rugi Kalau gitu. lu nggak rugi, sekaya apa lu? Gue aja sering rugi gitu gimana orang Yang tawarin, udah hidup banget di situ ya. iya orang tawarin bilang kayak udah bro main saham aja lu bisa kaya banget. Nggak ada di dunia itu kalau misalnya semua orang kayak dengan simple kayak analisa candle bisa kaya, semua orang hafalin aja dong candle ini mau kemana terus gue jadi kaya gitu. Tapi nggak ada kan berurumus jadi kaya di dunia.
Lu harus lewatin prosesnya. Dan kadang ya lu harus menerima keadaan kalau lu nggak build buat itu gitu. Kayak misalnya lu sesuka apapun lu nyanyi, tapi pita suara lu basicnya nggak bagus, lu mau latihan kayak gimana pun, akan ada tembok yang nggak akan pernah bisa lu lampaui. Ini gue kasih contoh ya, kan mungkin ada yang bahas tentang growth mindset kan, Iya. dimana semua orang bisa bertumbuh. Ini gue bukan mengesampingkan growth mindset, gue percaya orang bisa bertumbuh. Tapi Beneran percaya. gue kasih contoh nih ya, gue kasih contoh. Kayak sekarang ini ya, misalnya. By the way, kalau misalnya bagus ini mungkin dia yang bantu ngedit gitu, jadi mungkin agak bagus sedikit gitu. Tapi maksud gue gini, jangan ekspektasi kayak gini semua ya. Ini gue kasih contoh, misalnya gue dulu pernah belajar video editing. Kita misalnya belajar sama-sama gitu, dengan bakatnya Ferry Irwandi dan gue. Mungkin nggak sih gue bisa kejar lo di videografi? Nggak mungkin anjing, sampai gue mati kayaknya nggak bisa gitu loh. Mau gue nontonin video Peter McKinnon setiap hari, gue nggak bisa sejago lu, ngerti nggak sih? Dan itu gue percaya semua orang tuh punya porsinya masing-masing. Jadi harus sadar diri nggak sih orang tuh? Iya, harus self awareness lah. Lebih penting lagi daripada kita maksa. Ngapain kita maksain sesuatu untuk bertumbuh kalau dia emang dari awal nggak akan bisa tumbuh. Gue dulu lihat channel YouTube gue pertama nyanyi gue. Nyanyi ya? Nyanyi, suka banget gue sama musik. Gue bisa mainin 8 alat musik. Passionate banget gue sama musik. Dan butuh waktu gue untuk mengakui ke diri gue sendiri. Is not my bakat lah. Tapi orang susah kan untuk telan itu misalnya. Oke, gue memang misalnya gue bukan investor. Kayak misalnya gue kasih contoh tentang investasi ya. Mungkin banyak teman-teman ini yang by the way yang megang kamera di belakang ini kan orang-orang Kemenkeu kan. Tapi gue ngobrol sama mereka kan. Lu pada sebenarnya misalnya invest saham nggak sih bro? Ada yang dari mereka bilang bahkan mereka invest di reksadana dan lain-lain. Dan itu nggak salah nggak sih? Orang tuh memang punya profil resikonya sendiri gitu. Betul. Nggak semua orang tuh sama kan sebenarnya. Itulah yang sulit dipahamin orang sebenarnya. Sulit ditelan kan buat diri sendiri. Bahwa memang gue tuh nggak sejago itu loh gitu. Bahwa gue memang bukan di sini gitu loh. Iya kan, daripada nyalain orang lain, lebih susah nyalain diri sendiri kan. Iya. Daripada menyadari kekurangan orang lain, lebih sulit menyadari kekurangan diri sendiri. Karena kita dari kecil itu dibentuk mindsetnya adalah kita itu luar biasa, kita itu sangat-sangat hebat, dan kita harus jadi manusia yang spesial. Manusia berhasil adalah manusia yang diakui banyak orang. Once kalau lu nggak diakui juga nggak mati loh. Manusia yang berhasil menurut lu seperti apa? Tidur nggak perlu pakai obat, makan nggak perlu mikir. Tidur nggak perlu di-sell lah ya? Kan definisi manusia berhasil Pak, kalau definisi manusia gagal kan. Manusia berhasil ya dia mencapai kenyamanan. Dia nyaman. Nyaman itu bentuk keberhasilan paling hakiki. Makanya orang kalau gue bingung keluar dari zona nyaman, goblok, belum tentu semua orang hidup bisa merasakan kenyamanan. Lu kalau udah nyaman ngapain keluar kan? Nah itu yang salah satu apa ya, kalimat-kalimat motivasi yang beracun kalau menurut gue ya. Berapa banyak orang yang hidup gue kenal, dan bahkan salah satunya mertua gue sendiri gitu. Sukses nih di bidang iklan, di bidang publikasi lah, di bidang TV waktu itu udah sukses. Tapi ya karena motivasi keluar dari zona nyaman ini Pak, semua yang dia bangun di dunia TV, di dunia periklanan itu dia investasiin ke bisnis kentang yang dia nggak kenal sama sekali. Bisnis kentang ya? Bisnis kentang. Ya itu keluar dari zona nyaman. Oke. Ya ujungnya ternyata harapannya nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu. Oke. Nggak salah mencoba sesuatu yang baru, itu nggak salah. Tapi bukan berarti lu jadi bego untuk memitigasi resiko lu gitu. Profiling resiko lu apa yang lu punya, SWOT lu apa. Kalau lu udah tahu kelebihan lu, kekurangan lu, kelemahan lu, enak banget hidup kan. Misalnya kita kekurangan untuk satu hal, berarti gue tahu gue harus nyari orang yang bisa melakukan hal itu gitu. Iya kan? Iya, itu yang gue alamin. Kayak lu sekarang, lu ngerasa lu punya kemampuan editingnya bagus, lu ngerti basicnya editing, lu ngerti basicnya videografi, dan lu ngerasa nggak ada keperluan untuk editor. Ya, dan itu bikin lu survive kan sampai sekarang untuk bikin konten di sosial media. Walaupun lu sebenarnya nggak butuh bikin konten di sosial media, tapi lu tetap bikin dan lu nggak perlu nge-hire editor. Itu karena lu kenal SWOT lu apa gitu. Tapi banyak orang yang sebenarnya dia bisa, tapi dia nggak berusaha untuk mengidentifikasi siapa dia. Dia cuma ngikutin orang punya editor, gue juga harus punya editor berarti. Oh, orang punya manajer, gue juga harus cari manajer. Orang punya tim, gue juga harus bikin tim. Tapi di satu sisi yang sebenarnya lu nggak punya, lu paksain. Oke. Itu sih yang gue bilang kenapa manusia di Indonesia ini banyak orang yang gampang banget
terpengaruh hal-hal yang kayak gitu. Karena kayak gue rasa ini fenomena yang crazy rich ini juga bikin manusia misalnya jadi kutu loncat. Ini kan sekarang misalnya di binary option, di robot trading, misalnya di reseller skincare misalnya gitu. Orang selalu mikir, oh dia kaya dari skincare, kayaknya gue juga bisa gitu. Iya. Oh dia kaya misalnya dari binary option, gue juga bisa. Nah ini kan never ending nih. Ini mau orang lu bilang kayak misalnya binary option ada keadilan segala macam, there will always be a next scam. Iya. Pasti akan ada lagi, lu nonton video ini lagi 2 tahun lagi gitu. Iya pasti. Pasti ada lagi. Pasti. Formatnya apa kita nggak tahu. Bahkan ntar di metaverse apa kita nggak tahu gitu. Koin-koin dan lain-lain. Gimana cara mitigasi biar orang tuh teredukasi? Karena kita nggak mungkin orang jahat di dunia ada banyak. Semua orang mau nyari duit. Kita nggak mungkin bilang jangan ada penjahat. Nggak mungkin karena pasti ada. Pasti ada. Caranya adalah dengan kita edukasi mereka. Gimana? Step by step apa yang harus ada di framework pikiran kita supaya nggak kayak orang bego gitu. Kalau gue selalu bilang kayak gini ya. Kalau dalam ilmu ekonomi ya, lu misalnya ngambil jurusan akuntansi, lu ketemu mata kuliah audit, ada namanya skeptisme profesionalisme. Jadi ketika kita bicara uang, pasanglah default paling skeptis yuk. Iya kan? Yeah. The default paling skeptis artinya adalah yang kita kalkulasikan pertama bukan margin, tapi loss kita akan seberapa besar. Itu aja yang lu tanam di kepala lu aman Pak. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kalau sekedar aman ya, bukan untuk kaya ya. Iya. Karena, dan satu lagi sih, gue belajar ekonomi selama ini yang bilang high risk, high return, itu nggak selalu bentuknya kayak gitu, Cok. Bisa kok. Juga. High risk, low return bisa. Banyak. Banyak Udah kejadian. High risk, no return juga ada. High risk, loss juga ada. Ada juga yang low risk, high return, banyak juga. Ada juga. Misal kayak, ya udah orang-orang ngelihat pasar yang sumpek, pasar yang kotor, orang-orang jual beras, orang-orang jual bahan pangan dan lain sebagainya. Orang pasti ngeliat sebelah mata berapa sih penghasilan dia sebulan. Lu nggak tahu dia bisa beli rumah berapa hektar di kampung dia sana. Iya. 1.500, Iya. 2.000. Dari satu beras nih, dari lu bisnis beras aja ya. Lu ambil dari gudang berapa? Satu kilo aja bisa selisihnya 1.500. Lu jual 1 ton misalnya. Iya. Berapa keuntungan lu dalam sekali transaksi bersih? Iya. No one knows. Low risk. Karena orang pasti nyari beras. Iya. Nah itu mindset kayak gini yang sebenarnya mempertahankan kita dari, atau melindungi diri kita dari yang namanya fraud atau scam. Walaupun nggak 100%. Iya. Tapi kan balik lagi, fundamental paling penting manusia itu kan pendidikan. Iya. Knowledge. Makanya kalau di agama gue kan perintah pertama ke umat manusia itu baca. Iqra. Iya. Karena sampai kita mati, dari kita lahir sampai kita meninggal, kita nggak akan pernah berhenti belajar. Itulah seharusnya umat manusia tuh seharusnya kayak gitu. Never ending learning. Itu hakikat sebenarnya seorang manusia. Karena kalau kita bedah lobus frontal kita, ini menarik nih teori ini. Kalau lobus frontal manusia dibedah, itu manusia tidak didesain untuk membuat kebahagiaan. Oke. Which is, manusia itu sebenarnya nggak perlu bahagia juga nggak apa-apa. Tapi kehebatan manusia dalam mekanisme tubuhnya ya, dalam cara dia berpikir, dalam cara dia menjalani hidup adalah kemampuannya beradaptasi dan mempelajari sesuatu. Yeah. Itu yang bikin manusia lebih unggul dari makhluk lain. Yeah. Anak bayi, lu taruh ke hutan, dia belajar dengan serigala, dia akan bisa jalan kayak serigala. Dan itu banyak terjadi kan. Banyak anak-anak yang emang lahir di anak bayi terlantar di hutan, dibesari binatang, dan dia akan mencontoh semua kelakuan dan tindakan yang dilakukan binatang yang ngasuh dia. Itu beberapa story itu real gitu, dan terlihat benar kayak gitu. Itulah bukti betapa manusia itu makhluk yang pembelajar. Nah, kalau kita lupa sama esensi dasar kita sebagai makhluk hidup dengan darah dan daging ini, ya jangankan scam ya. Hal-hal yang lebih kecil dari itu aja kita bakal kena gitu. Pada akhirnya kita harus belajar. Kita boleh songong, boleh sombong. Tapi ketika kita mau mengetahui sesuatu, ya selalu kosongkan gelas kita gitu. Jangan lihat siapa yang ngomong, apa yang dia omongin dulu yang pertama. Penting memang melihat siapa yang ngomong. Tapi pertama kali kita lihat yang diomongin apa dulu nih. Yeah. Dan setidak setuju apapun kita dengan sesuatu, dengerin dulu sengaja. Oke. Jadi be open untuk belajar. Iya. Skeptis juga jadi gajar gampang percaya. Iya. Sama ada lagi nggak yang terakhir mungkin dari lo? Apalagi ya?
Beribadah. Beribadah. Itu tuh kayak ya fondasi paling dasar ya, beribadah. Skeptis, jangan pernah apalagi ya. Kalau menurut lu apa, Tim? Untuk nggak kena tipu, Iya. mikir aja sih pakai otak kalau. Iya sama. Karena kalau lu belajar, otak lu kerja, Pak. Sesimpel, wah ini ada investasi returnnya 20% sebulan. Ya berarti lu udah bisa define. Lu pernah belajar, ya kalau 20% sebulan mending gua ke bank dong, mending KTA aja lebih aman gitu. Lebih cepat prosesnya. Iya. Terus salesnya pasti ngejualnya juga lebih cepat. Ngapain gua harus nyari modal? Ngapain gitu kayak kalau lu bisa return 10% per bulan, ngapain ngajak orang? Ya ngapain? Karena lu nggak pakai duit sendiri, pinjam ke bank atau enggak jadi fund manager aja kan jago. Ya nggak sih? Iya. Bikin aset management. Bisa nggak lu gitu kan? Kalau common sense gak jalan ya Susah. lu bakal kena tipu berkali-kali. Makanya gua kayak sekarang beberapa orang bilang, lu kalau main saham fair, lu kalau masuk ke money market, lu kalau trading gitu, lu pasti bakal kaya dari situ. Itu entah berapa orang yang ngomong kayak gitu ke gua. Cuman ya kenapa sampai sekarang nggak gue lakuin? Ya, karena gue tahu apa yang bisa gue lakuin dan apa yang gue nggak bisa. Agree. Mungkin memang gue bisa mencapai sesuatu di situ, atau mungkin memang dengan apa yang gue punya sekarang gue bisa berhasil di situ. Tapi ada satu hal yang selalu gue pertimbangkan untuk nggak masuk ke situ. Ya. Apakah gue bisa mengontrol diri gue ketika gue udah masuk ke situ? Betul. Self control itu berat loh, Pak. Betul. Banyak banget sih kalau kalian mau kayak itu mesti temperamen kalian cocok Iya. lah segala macam. Belum lagi nanti gara-gara kayak gitu, oh ternyata ini sweet banget nih di gue. Gue sampai melupakan hal-hal yang esensial dalam hidup gue yang sampai sekarang gue pertahankan gitu. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Kayaknya itu aja sih. Thank you banget bro. Udah nih, gue baru mau ngobrol banyak. Thank you banget bro. YouTube gue durasi singkat soalnya biasanya. Kita lemain lah. Kalau kalian suka, ntar kita collab lagi kapan. Di konten gue kan ada. Oh iya, boleh ntar konten dia aja. Oke, bentar. Gue mau nanya sesuatu. Boleh. Gue anjingnya nanya di channelnya Timothy gitu. Lu kenapa masih nge-YouTube? Kenapa lu masih bikin obrolan kayak gini? Oke, ini mungkin gue nggak enak sebut nama sih, tapi lu tau lah nama-nama yang udah kaya banget, nomor 11 paling kaya di Indo, tapi bikin YouTube. Ferry Irwandi. Ya, mungkin Ferry Irwandi gitu. Oh, gue 12 sih. Kenapa gue gini terus? Gue lagi mikir sebenarnya. That's a really good question sih. Sebenarnya buat kata gue bisa dari saham pun sebenarnya gue udah hidup. Iya. Cuma kenapa gue bikin YouTube? Karena gue dari dulu tuh senang sharing sama orang. Ini ceritanya mungkin nggak banyak yang tahu ya, percaya nggak percaya. Gue dulu kan suka naik Grab tuh pas lagi bikin agency, karena gue belum ada mobil waktu itu, gue naik Grab. Sekarang Porsche. Apa yang baru jadi terbaru? Lexus ya. Jadi dulu gue nggak ada, terus gue kayak suka ngobrol sama supir Grabnya. Gue suka ngajar mereka tentang investasi. Waktu itu gue pernah ke Bali sekali tahun 2020. Gue ada supir kan di sana, jadi bayar supir untuk drive gue around. Gue ajarin dia tentang investasi. Jadi dia waktu itu pas COVID tuh kena, dibilang turun banget, uang keuangannya turun banget karena dia gue tanya kenapa jadi supir, karena dia tadinya supir di hotel buat nganterin sales gitu, tapi kan hotel berhenti, dia keluar jadi supir. Gue ajarin dia untuk lu beli saham Bank BRI. Ini bukan ajakan, ini cuma contoh ya. Gue selalu dia beli. Dibayar berapa sama BRI? Ya udah lo langsung kayak gitu ya. Anjing ngepom-pom nih. Anjing ngepom nih. Dia bilang, lu beli aja saham ini. Karena kan waktu itu biasanya harganya mahal. Soalnya gue pengen saran biasanya, tapi karena ada alternatif terus agak mirip betanya gitu, jadi BRI aja. Gue bilang lu tabung, beli, buka sekuritas. Gue kasih dealer gue suruh buka dengan uang yang minim. Gue kasih duit ke dia untuk buka sekuritas. Lu modalin dia buka sekuritas? Gue modalin dia buka sekuritas. Gue suruh dia beli saham itu dan setiap gajinya disisihin. Kalau nggak salah tahun lalu dia WA gue lagi. Gue aja sempat lupa gitu. Dia WA gue, dibilang thank you ya. Lu thank you, dia ngomong pakai bahasa Bali, jadi gue nggak terlalu kayak beli lah, dia pakai beli. Thank you, lu ngubah hidup gue, dia bilang. Hal kayak gitu yang gue nggak bisa lupain. Makanya biasanya gue bikin gini. Gue waktu itu pernah makan sama nyokap gue di salah satu restoran fine dining. Waiternya datang ke gue, pas lagi nuangin wine, dia bilang, thank you ya kok, lu ngubah hidup gue. Kayaknya itu alasan kenapa gue bikin YouTube, karena gue rasa ini nggak pernah something yang nggak diajarin di sekolah gitu, something yang nggak diajarin di gue dulu di keluarga gue. Jadi ini pengen gue sharing ya gimana caranya lu bisa jadi financially literate gitu, karena itu something yang personal untuk gua gitu. Dan feel ini real? Real. Beneran, bukan gimmick? Real. Lu tahu gua sekapitalis apa? Dia tahu gua sekapitalis apa, cuman kalau yang ini kayaknya it's not for the money. Lu percaya YouTube ini nggak ada duitnya lah buat gua.
Bener-bener nggak ada kayak AdSense tuh. AdSense gue sama Ferry kalah jauh lah. Itu kayak AdSense gue buat isi bensin susah. Jadi Pak, kalau isi bensin carry mah, Zebra masih hijack masih bisa. Masih kosong, masih kembalian. iya lagi ini kan gara-gara Rusia ini turbo naik loh. Turbo naik. Iyalah. Turbo naik gitu. Nah, itu tuh yang perlu kita bicarain. Efek tremor dan semua hal-hal di dunia yang terjadi. Lu sebagai seorang investor, seorang yang bergerak di stock market, seseorang yang emang hidup lu bergantung sama semua dinamika ya. Iya. Lu ngebacanya kayak gimana? Gua rasa Indonesia tuh, kalau Indonesia dibilang sebagai negara manufacturing gitu, bikin sepatu dan lain itu bullshit. Indonesia Bullshit ya. has always been negara komoditas. Always. Komoditi, hilir. Iya. Lu pernah inget nggak sih tahun 2013 semua orang mau jadi agen properti? 2013 sampai 2015 semua orang, every single one mau jadi agen properti. Kenapa? Karena waktu itu kan pengusaha batubara pada kaya karena cycle-nya 2013 tuh batubara. Lalu mereka semuanya buang duit akhirnya ke properti tuh, pada beli-beli rumah-rumah kayak orang gila. Jadi semua orang mau jadi agen properti untuk jualan properti. Jadi Indo tuh selalu maju when there is a commodity boom, always. Jadi kalau dibilang Indonesia negara manufaktur dan lain-lain itu menurut gue bullshit. Kita sangat bergantung di komoditas dan menurut gue this is the best timing untuk invest di komoditas gitu. Karena Harga coal nggak masuk akal, udah sesimpel itu. Harga coal tuh nggak masuk akal. Kayak tadi sempat kita ngobrol di bawah kan, gue bilang ke dia, kalau lu tinggal di Jerman gitu, ditutup gitu, supply semua energi dari Rusia, gas. Iya. Orang mau clean energy, lu pilih mana, clean energy atau rumah lu mati, gitu kan? No way lu pilih clean energy. Orang pasti akan lari ke batu bara lagi. Dan which is Indonesia salah satu yang paling besar di dunia gitu. Jadi ya gue kalau ngelihat investasi, selalu gue cari cycle-nya. Apa yang bisa gue ride. Dan biasa siklus tuh terjadi berulang kali. 2008 krisis. Covid krisis. Itu Covid gue udah siapin duit bahkan itu. Gue pas lihat ini kesempatan gue gitu. Gue actually dapat duit paling banyak tuh pas Covid. Ya, QA-nya gila-gila dia. Iya. Dia hajar ya gue ikut hajar gitu loh. Jadi ya kalau gue riding the wave aja, tapi gue lihat ini sesuatu yang menarik ya. Tapi kan ini kan kayak kita juga ngobrol tadi 2021 tuh US dollar tuh di print 40%. 2021 semua circulating US dollar. Itu akan dampaknya sih menurut gue agak besar ya ke dia sebagai reserve currency. Bahkan ini bisa berubah nih ke yuan, tapi nggak ada yang tahu gitu. Iya. Jadi menurut gue ini kalau Ray Dalio bilang ini adalah changing world order, di mana tatanan dunia mungkin kayak Lord Rangga ya. Dia jangan-jangan dia bener loh, elit global loh. Jangan yang selama ini kita anggap jokes ya. Jokes beneran gitu. Dia bisa ngitung persen. Dia bisa ngitung gitu. Antara Kiev sama Moskow itu 900 kilo. Beneran terjadi gitu kan. Nah itu dia makanya. Jadi kalau mungkin secara geopolitik ya dia masih jauh lebih ngerti dibanding gua, karena gua kan cuma meraba-raba sisi ekonominya yang bisa gua cari cuan gitu kan. Tapi kalau gua lihat sih something is shifting. Makanya gue tadi bingung di saat Amerika tuh naik, consumer tuh 20%. Iya. Apple gitu naik 20%. Indo akan follow menurut gue. Dan di saat ini terjadi nih, UMR kita gue rasa susah akan naik gitu. Nah gue takut makanya gue bikin konten ini, karena kan tadi kesenjangan sosial. Justru gue pengen nanya lu tadi, ini ada gimana nih? Di saatnya orang lagi susah nih, harga-harga minyak naik dan lain-lain, ada yang flexing kayak orang gila gitu. Kayak itu dia makanya. Kalau gue ngebacanya kayak gini ya, selain karena dampak perang. Dimana itu sempat gue bahas di konten gue ya. Perang dunia kedua itu obat dari depresi besar. Yeah. Kalau kita tarik sejarahnya. Dan waktu Black Friday, ya kalau kita lihat tahun 1928 ya kurvanya. Gitu kan. Itu jelas untuk beberapa negara justru secara ekonomi menguntungkan. Iya nggak sih? Yeah. Apalagi komoditi. Beberapa negara nanti diblok, misalnya diblok, nggak hidup, nggak bisa impor, nggak bisa ekspor, ya ekonomi dasar lah, permintaan penawaran gitu, penawaran yang berkurang, permintaan naik, harga naik. Gitu. Cuma gini, satu yang kita antisipasi dalam perubahan kondisi global itu kan bukan cuma soal perang ini ya, ada efek tapering juga. Di 2013 yang melakukan tapering itu cuma Amerika loh. Tapi dampaknya bisa segila itu loh. Ini Euro juga bakal tapering. UK bakal tapering. Amerika apalagi yang 40% dolarnya dicetak di 2021. Indonesia BI udah mulai tapering. Efeknya ke market yang biasa, kalau masalah ngomongin soal tapering ya, kalau menurut gua,
efeknya ke market biasa. Bedanya dengan 2013 semuanya kan on purpose. Iya. Maksudnya dikalkulasikan 2013 itu tiba-tiba blek tapering langsung dihajar semuanya, terus suku bunganya langsung naik. Iya. Dan itu bikin dolar powerful banget kan. Iya. Ya di Amerikanya cuan besar sih, di negara-negara berkembang hancur gitu. Nah kalau sekarang mungkin di kehidupan kita langsung itu nggak akan terlalu kerasa karena semua bank sentral ngimbangin. Iya. Oh ini the Fed naik nih. Oh ya BI, ya udah pelan-pelan. Karena dulu nggak kan, lagi santai-santai aja. Tiba-tiba brek gitu kan. Crash lah semuanya. Kalau sekarang nggak. Cuman untuk keadaan kayak sekarang, yang mana komoditi boom terjadi misalnya, karena efek perang komoditi boom terjadi, orang-orang punya power, orang yang makin kaya jadi tambah kaya, sementara masyarakat pendapat income nggak naik. Nggak naik. Income nggak naik tapi biaya hidup naik. Iya. Ditambah flexing ya kan. Itulah yang bikin orang makin terjebak lagi dalam scam, makin terjebak lagi dalam penipuan. Dan ya kalau gue bilang semua korban scam ini, semua korban sumot, semua korban dari binary option itu tuh nggak bisa kita salahkan ke satu orang. Telunjuk kita nggak bisa kita salahin ke 1-2 orang. Karena ini sistemik, Pak. Orang kalau punya ketahanan hidup yang bagus, orang punya ketahanan finansial yang bagus, mereka nggak akan segampang itu untuk naruh duit mereka ke hal-hal yang nggak pasti. Ya, tapi jelas. kan mereka dalam posisi yang mempertaruhkan hidup sebenarnya. Terus kena iming-iming juga. Iya, kayak wah ini ada kesempatan nih. Ini menarik sih Ada sebenarnya. kesempatan, oh gua gas. Ternyata kolaps. Karena ini semuanya sebenarnya nyambung yang tadi ya soal tapering. Karena kan US mungkin udah sadar juga, Fed udah sadar bahwa ini something yang salah gitu. Jadi yang mereka lakukan sekarang sebenarnya ini yang paling bahaya itu dimana kita di era stagflasi. Jadi mereka shrink balance sheet-nya. Jadi uang yang beredar tuh ditarik. Itu yang paling bahaya dan ini jarang banget terjadi. Iya. Terakhir itu 1970-an. Kayak gue belum lahir dan gue nggak pernah ngalamin era kayak gini. Apa yang terjadi begitu dia shrink balance sheet-nya? Perusahaan akan susah. Iya. Karena uang yang beredar makin sedikit, perusahaan makin susah dan nanti akan timbul PHK. Itu yang gue akan takut sebenarnya. Di US sendiri pun kalau Udah terjadi sekarang udah di US. terjadi. Karena kalau dibiarin terus-terusan, inflasinya bakal naik terus dong. Iya. Udah all time high. Iya. Tapi inflasi turun, artinya angka penganggurannya bisa tambah. Iya. Karena setiap inflasi naik, angka pengangguran pasti turun. Iya. Itu hukumnya kan. Iya. Tapi ketika inflasinya turun, karena kapital flow-nya ditahan ya. ya bakal yang kena ya masyarakat susah juga. Makanya gue sangat-sangat menolak sistem kapitalisme. Oh iya, justru. karena itu menyakiti banyak orang sebenarnya. Okay. Karena wow. Ya susah, Pak. Susah. Makanya salah satu pembahasan yang bisa dalam banget itu mendefinisikan kemiskinan sebenarnya. Miskin itu apakah benar-benar karena kurang kerja keras kan enggak? Ini kan Iya, problem struktural. Iya, problem struktural. Karena gini, ini banyak yang bilang ya, oh lu orang miskin, ini ada beberapa orang ya, gue nggak sebut nama yang ngomong kayak, lu miskin karena lu nggak kerja gitu, lu miskin karena lu nggak kerja, miskin tuh privilege, gitu kan sama-sama kita mikirnya. Tapi gini, yang kalau miskin itu chance lu untuk usaha. Nah, kalian coba benar-benar jadi orang miskin yang susah ya. Kalian buat makan aja tuh mikir, gimana kalian punya edukasi bahkan untuk usaha gitu. Kalau kalian, karena gini, kapitalisme itu memang ada flow-nya, gue setuju. Contohnya ya, misalnya kayak gue beli sabun deh kemarin, gue belanja beli sabun. Kayak gue kalau beli sabun, gue mager jalan supermarket lagi kan. Which is gue beli biasa agak banyak. Gue justru dengan beli sabun yang gede-gede agak banyak, gue diskon. Lo kalau hitung CO2-nya sama sabun sasetan, itu mahalan lu sasetan, ngerti gak sih? Jadi iya. orang-orang yang nggak punya duit, itu buat cost living-nya bahkan lebih besar hal simple kayak sabun. Jadi itu sesuatu yang spiral turun, tau gak sih? Susah banget untuk keluar. Apakah kurang kerja keras? Nggak juga. Struktural problem lah itu mah. Dan kalau kita nggak berubah itu nggak akan ada yang berubah sama bangsa kita. Iya. Sama satu lagi Tim, lu nggak kapitalis sebenarnya. Karena define dari kapitalisme itu sebenarnya lebih simpel dari itu. Nggak apa-apa lu punya banyak uang, nggak apa-apa lu cari ke duit banyak uang, selama lu nggak mengeksploitasi pekerja. Setuju. Nah, yang salah adalah orang-orang ini, beberapa orang kan nge-hold kapital mereka. Cuma nge-share 1% bahkan 0,5% atau bahkan 0,0% mereka kepada pekerja mereka. Sementara yang punya alat produksi itu pekerja. Nah itulah di evilnya. Evilnya sebuah, bukan sistem ekonomi, bahkan modus produksi namanya. Dan
Ini juga yang sering bikin orang salah kaprah ya. Ketika membicarakan antara, oh ini ideologi, ini sistem ekonomi, oh ini modus produksi. Dan itu wajar, karena untuk tataran, jangan cuma kita yang orang biasa ini ya, beberapa pakar pun seakan-akan mendefine itu dengan sangat simpel. Oh, lu suka duit, lu kapitalis. Belum tentu. Gue pertama waktu lu bilang lu kapitalis, oh jangan-jangan beneran kapitalis. Tapi ya gue tahu pegawai lu dibayar dengan sejahtera ya, berarti aman. Even, oh mungkin kapitalismenya adalah kesukaannya untuk mengkalkulasikan nilai lebih. Ya. Itu masih bisa masuk akal, karena definisi juga bergeser kan. It's okay, pasti gue terima. Tapi kalau yang bahaya adalah kapitalisme yang emang eksploitasi. Itu modus produksi, soal itu yang diprotes sama Marx. Terus bagaimana menghilangkan hal ini sebenarnya? Kayak lu minta, misalnya kayak pemilu lah, atau kayak ada kontestasi di Indonesia. Lu minta masyarakat cerdas, masyarakat menilai seorang berdasarkan dari performanya, berdasarkan dari profilnya. Tapi lu di posisi yang lu nggak pegang duit sama sekali. Once ada orang datang, nih 50.000, dan lu bisa makan dari itu, lu cuma tinggal nyoblos gua. Gampang buat kita bilang, jangan, integrity dan segala macam. Tapi ketika kita di posisi itu, belum tentu kita akan begitu. Gue pernah wawancara, ini gue nggak sebut nama ya, sebuah ormas. Yang gue dari dulu bingung, ormas ini kok orang-orangnya loyal banget ya. Agak ngerti sih gue ngomong ormas, tapi ya gue nggak sebut merek. Awan. Kok bisa ya orang-orang? Padahal kan beberapa hal itu sangat obvious gitu. Yeah. Beberapa hal itu, lu kan udah lihat kayak gini kenyataan, tapi kenapa lu loyal dan lu bahkan berani untuk jadi tameng, berani untuk melindungi. Sesimpel ini Pak. Orang kelas menengah, masyarakat yang sudah well educated, yang udah punya ketahanan finansial yang bagus, itu sibuk dengan gadget, memprotes sistem, memprotes struktur sosial, memprotes semuanya, hukum dan semua keadaan yang mess up. Tapi mereka nggak turun ke bawah. Mereka nggak turun untuk melihat gimana sih masyarakat yang mereka wakilkan dalam protes mereka untuk menjalani kehidupan itu gimana sih? Gimana sih susahnya orang itu untuk sekedar makan nasi bungkus per hari, yang mana mereka bisa bilang kita bisa beli nasi padang, kita bisa traktir orang untuk makan nasi padang sesuka hati, tapi bagi beberapa orang nasi padang itu adalah hal yang mewah banget. Kita nggak pernah tahu. Tapi ormas-ormas ini masuk ke situ cuma dengan modal 10.000, 20.000. Lu tolong beliin rokok 50.000. Lu susah, ayo ikut kita bina. Di situ mereka membeli loyalitas Pak, yang mahal banget harganya. Karena bagi masyarakat, sorry to say untuk ngomongnya ya, masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang kata orang disebut kelas C, kelas D ini, mereka lebih, cara berpikirnya kan linear. Orang yang gue bela ya orang yang bantu gue. Buat apa gue dengerin omongan orang yang bahkan ngelihat gue aja enggak. Jadi ketika mereka selama ini hidup dalam struktur sosial yang meremehkan mereka, merendahkan mereka, dan ketika ada orang yang tidak merendahkan mereka dengan cuma modal 50.000, ya gue mau hidup sama orang ini gitu. Gue mau bela orang ini. Dan yang kayak gini kan kadang nggak semuanya baik ya, nggak semuanya benar-benar ngasih, oh ini loh yang bagus tuh kayak gini, yang bagus ya. Karena mereka dimanfaatkan untuk sesuatu yang sebenarnya merugikan mereka. Dan ketika itu terjadi, kita protes lagi. Kenapa sih orang-orang bodoh gitu? Kenapa sih orang-orang melakukan A, B, C, D, E? Ya kita protes, tapi kita nggak pernah, bahkan untuk melihat pun enggak. Iya, setuju sih. Struktur kayak gini kayak gimana mau diubah coba? Dengan mindset kayak gini. Kayak gimana mau mengubah Indonesia? Kayak gimana mau bilang, oh ini penting kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak, Pak. Kalau emang lu nggak melakukan langkah ekstrim ya, perlu langkah ekstrim, perlu pengorbanan yang begitu besar untuk mengubah suatu sistem yang udah ke build up-nya kayak gini. Karena mental inlander balik lagi. Iya. Lu ngerasa nggak orang Indonesia tuh default ya ketika ketemu ras kulit putih misalnya, itu inferior, Pak. Ya, gue juga bingung sih kenapa. Dan itu tuh kadang kita rasain sendiri kan. Kenapa dengan bule gue berusaha untuk ngejaga sikap ya? Padahal nggak harus kan? Iya nggak sih? Padahal duitnya ya sama-sama aja gitu. Dealnya juga padahal satu meja. Tapi once expat, berarti gue harus menunjukkan gue punya quality ya, or something like that gitu.
Dan itu ke build up dari sistem kita, dari society kita yang emang mengakar gitu. Itu anjing gue rasain banget. Parah sih. Dan untuk sadar itu, oh seharusnya gue nggak perlu menurunkan. Gue jangan pernah gue menaikkan dagu gue, tapi jangan pernah gue menurunkan kepala gue karena cuma beda ras gitu. Agree. Itu sih yang banyak problematika kita itu banyak banget. Dan sebenarnya balik lagi Tim, kayak lu yang bilang, lu buat konten. Ini mungkin gue dengar lu ngomong kayak gitu bukannya skeptis ya, bukannya alah bullshit gitu. Karena gue merasakan hal yang sama. Dan mungkin orang yang nggak ngejalanin itu juga alah bullshit, ada orang lu paling ngejar AdSense satu brand. Tapi enggak, Pak. Ada sedikit bukan sedikit, bahkan gila banget loh kepuasannya ketika gue ini ada gunanya ya hidup. Iya. Sense of purpose itu kan. Iya. Gue tuh ngubah hidup orang gitu. Gue nih bajingan, banyak dosa gue, tapi ketika gue bisa menularkan kebaikan buat orang, at least ini penutup dosa gue lah. Bukan penutup sih, at least gue nggak sampah-sampah banget lah gitu. Agree. Itu gue ngerasa, dan sebenarnya kalau dengan mentality seperti itu, orang berkonten, itu kan win-win solution. Sosial media ini, YouTube ini win-win solution. Lu nggak perlu mengeksploitasi orang. Lu nggak perlu memperbudak orang. Lu nggak perlu jadi budak orang. Tapi lu bisa menghasilkan uang. Dan lu bisa memberi manfaat buat orang. Dan semuanya on control lu. Lu mau bikin atau enggak, terserah lu. Dan sekarang ketika arus media utama ini udah bergeser dari TV ke digital, di mana orang nonton YouTube, seharusnya masyarakat ini diberi pilihan tontonan yang lebih banyak daripada yang mereka punya sekarang. Dan kalau banyak orang yang emang punya niat untuk memberi manfaat, yang kayak lu sampaikan tadi, sedikit banyak gue percaya itu bakal berpengaruh positif pada masyarakat. Bersyukur kali ini ada orang-orang kayak Ferry nih, langsung nonton itu aja. Oke. Kayaknya udah cukup kita ngobrolnya. Udah cukup. Thank you banget udah, gila. See you next time, ntar kita collab lagi.